Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episodenya yang ke-75 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sahabat setia yang terkasih, di antara hal-hal yang Yesus derita adalah penghinaan Petrus dalam penyangkalannya terhadap dirinya. 3 kali dengan intensitas yang meningkat, Petrus menyangkal mengenal Yesus. Itu terdapat di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal mengenal Yesus meskipun bersama Yesus sejak awal pelayanannya di dunia. Dan Petrus juga menyaksikan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya sendiri. Dan di Laut Galilea, Petrus juga ikut berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus. Di atas gunung, Petrus juga melihat Yesus bersama Musa dan Elia di dalam peristiwa transfigurasi. Bagaimana Petrus sampai menyangkal Tuhan dan Juru Selamatnya? Kekuatan apa yang sedang bekerja yang menyebabkan tindakan pengejutnya? Mungkinkah itu kekuatan yang kita hadapi hari ini yang mendorong kita untuk melakukan hal yang sama? Dari penyangkalan Petrus terhadap Yesus, ada pelajaran penting yang harus diperhatikan. Petrus sendiri bisa membantu kita agar tidak membuat kesalahan yang sama. Yang pertama-tama, Petrus terlalu percaya diri. Petrus pernah berkata tidak akan meninggalkan Yesus walaupun semuanya meninggalkan Yesus. Dia dengan bangga menyatakan bahwa meskipun semua orang akan meninggalkan Yesus, dia sekali-sekali tidak akan meninggalkannya. Bisa dibaca di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 33. Dengan melakukan itu, Petrus mengambil langkah pertama untuk murtad. Kita juga bisa
terlalu percaya diri di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, Petrus mengajar di kemudian hari agar jemaat berpakaian dengan kerendahan hati, sebagaimana dia katakan di dalam suratnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang kedua, Petrus juga menasihatkan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Petrus belajar dari pengalaman pahit tentang bahaya kesombongan. Akankah kita belajar dari kesalahan Petrus dan menghargai pentingnya kerendahan hati? Yang kedua, kita melihat bahwa Petrus dibesarkan oleh kesalahan. Dia sering sekali tertidur. Padahal di saat seperti itu Tuhan Yesus menyuruhnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi kenyataannya dia dan kawan-kawannya tertidur. Ini adalah kemalasan menyebabkan kurangnya persiapan. Hal yang sama bisa terjadi pada diri kita. Tanpa persiapan yang matang, kita pun bisa jadi tidak siap di dalam melakukan pelayanan dan melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Lebih sering daripada tidak, kita lambat laun menjauh karena kita terlalu malas untuk memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh. Ibrani 2 ayat 1-3 bisa kita baca bagaimana penulis Ibrani menjabarkannya untuk kita semuanya. Bagian yang berikutnya, Petrus sering sekali terlambat untuk bersiaga ataupun bersiap-siap. Padahal di kemudian hari dia sangat sadar perlu kepada jemaat diperintahkan untuk mengadakan perlawanan supaya waspada melawan iblis yang berjalan berkeliling untuk dapat menelan mangsanya. Bisa dibaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Lalu yang berikutnya, Petrus juga meminta agar jemaat bertekun supaya kita dapat bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus. Lalu juga bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menemukan ada kedamaian serta tanpa noda dan tiada bercacat celah ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Apakah kita membiarkan kemalasan menghalangi kita dari persiapan yang matang? Apakah kita gagal menghadiri kebaktian, mempelajari firman Tuhan, atau bahkan berdoa karena kemalasan? Jika demikian, bagaimana kita bisa berharap untuk membela Yesus ketika ditempatkan ke ujian? Yang berikutnya, yang ketiga, Petrus dikenal sebagai pengecut. Dia mengikuti Yesus dari jauh. Petrus masih mengikuti Yesus tetapi tidak berani dari dekat. Karena sekarang ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus bukan menjadi orang yang populer lagi, sehingga dia menjadi malu. Dia menjaga jarak yang cukup agar tidak mudah dikenali oleh Yesus. Dia tidak siap menghadapi tantangan ejekan ataupun pembulian ataupun bahkan penganiayaan kepada murid-muridnya. Mungkinkah kita bersalah karena mencoba mengikuti Yesus, tetapi dengan kepengecutan, malu terlihat membawa Alkitab, malu terlihat ketika kita berdoa mengucap syukur, malu terlihat bersama orang Kristen lainnya? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus di kemudian hari memuliakan Allah. Dia tulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, menuntut kita untuk tidak malu, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ini adalah nasihatnya karena dilatar belakangi oleh kepengecutannya sendiri.
Sehingga di kemudian hari setelah dia diteguhkan oleh Tuhan di dalam pelayanannya, dia menjadi orang yang dapat menasihati saudara yang lain agar jangan malu untuk menjadi pengikut Kristus, melainkan untuk memuliakannya. Yang berikutnya, tidak memikirkan apa artinya bagi kita, tetapi apa artinya bagi Tuhan. Matius 5 ayat 16 berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi terang, supaya kita dapat dilihat oleh banyak orang. Terang itu tidak dinyalakan di suatu tempat yang tertutup sehingga orang tidak dapat melihatnya. Terang itu ditempatkan di tempat yang tinggi supaya dapat menerangi kegelapan. Berikutnya, Petrus dipengaruhi oleh dunia. Dia dipengaruhi oleh dunia di sekitarnya dengan duduk bersama para pelayan imam besar dan menghangatkan dirinya sendiri di dekat api mereka. Di depan api unggun mereka berdiam supaya badan mereka menjadi hangat. Dia merasa malu terlihat oleh Kristus. Dia dengan mudah bergaul dengan orang-orang di dunia dan menikmati kenyamanan mereka. Tetapi seorang tidak bisa dihibur oleh api dunia tanpa terbakar. Misalnya, kontak dekat dengan hal-hal yang dapat membahayakan, memiliki efek-efek yang buruk di dalam kehidupan kita. Seperti yang bisa juga kita lihat contohnya di dalam Amsal 6 ayat 27 sampai 29. Jadi kita tidak bisa menggoda dunia tanpa pergi dengan tersentuh olehnya. Jadi kita yang dekat-dekat dengan api yang ditawarkan oleh dunia, pasti kita terbakar juga, seperti Petrus. Petrus di kemudian hari memanggil kita untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Hal itu jelas sekali tampak di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Hidup sebagai pendatang dan peziarah di muka bumi ini agar kita menjauhkan diri dari nafsu kedagingan dan hidup dengan perilaku terhormat di antara bangsa-bangsa. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang dia gembalakan. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini nasihat Rasul Paulus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kesimpulannya, ketika Petrus mengakhiri surat keduanya, dia melakukannya dengan peringatan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 2 Petrus 3 ayat 17. Untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Kristus, itu dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-18. Nasihat ini datang dari seorang yang memiliki kualifikasi yang baik untuk berbicara, karena dia tahu betapa mudahnya jatuh kepada hal-hal seperti kebanggaan ataupun kesombongan diri, kemalasan, pengecut, keduniawian. Tetapi dia juga tahu bagaimana bertumbuh di dalam kasih karunia melalui hal-hal seperti kerendahan hati, ketekunan, memuliakan Tuhan, hidup sebagai orang asing dan pendatang di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita tahu bahwa Petrus meskipun dia menyangkal Yesus 3 kali dan menangis dengan sedihnya, menangis dengan penuh kepahitan, dia kembali menerima kasih karunia ketika diampuni oleh Yesus dan diizinkan memenuhi perannya sebagai Rasul Kristus. Jika kita telah bersalah karena mengecewakan Tuhan, carilah Dia untuk menerima kasih karunia pertobatan dan bertumbuh dalam kelimpahan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap kita boleh semakin hari semakin memuliakan Tuhan
melalui setiap peran kita yang dipercayakan selama kita hidup di dunia ini. Kiranya kita tetap semangat dan di dalam perlindungan Tuhan. Shalom.